Shalom. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 216 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus salib langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup penuh bahagia selama-lamanya. Engkau telah menyatakan kasih setiamu kepada kami, agar kami mengenal keselamatan yang berasal darimu. Karena itu, kami merendahkan diri kami dan memohon kepadamu, curahkanlah roh-Mu atas kami, agar kami percaya akan kasih-Mu, dan senantiasa mendengarkan suara-Mu yang senantiasa memanggil kami untuk menyambut anugerah keselamatan yang telah Engkau sediakan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 126 ayat 2 dan 3. Tingginya
yang setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus juru selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus juru selamat, hidup abadi diberikannya. Meskipun susah maupun derita, hanyalah Yesus penolongku. Meski gelombang yang menghempaskan, hanyalah Yesus penolongku. Hanyalah Yesus juru selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus juru selamat, hidup abadi diberikannya. Marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Amsal 25 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keenam. Kita membaca secara responsoria. Nanti ayat yang keenam kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Mari kita sama-sama membaca ayat yang keenam. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 dan 2. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan cuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya.
ada caranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita datang ke hadirat Tuhan. Marilah kita merendahkan hati kita, mengakui segala dosa dan perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mendukakan hati Tuhan dan juga terhadap sesama manusia dengan perkataan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita sujud datang kepada Tuhan, minta pengampunan dosa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu, dan menjadi anak-anak yang setia, menyaksikan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Dia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya.
kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, Markus 10 ayat 43 sampai dengan 45. Demikian firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon doa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369 ayat pertama dan ketiga. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku. Pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ya Yesus, kau berjanji kepada umatmu di dalam kemuliaan, kau sambut hamba-Mu. Aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut teguh. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, persembahan bunga altar.
Bunga altar pada hari Minggu 31 Agustus dipersembahkan oleh kumpulan ibu-ibu Nomi GKPI. Terima kasih kepada kumpulan Ibu Nomi yang telah mempersembahkan bunga altar. Kiranya Ibu Nomi sehat, panjang umur, dan semakin diberkati Tuhan di dalam keluarga masing-masing. Retreat pembekalan pelayanan majelis jemaat dan penatua. Pada hari Jumat 5 September 2025 pukul 9 sampai dengan pukul 17 bertempat di Bukit Doa Sola Gracia, Jalan Jamin Ginting, kilometer 22, Bintang Meria, Pancur Batu, akan diadakan retreat pembekalan pelayanan majelis jemaat dan penatua dengan tema diperlengkapi untuk membangun tubuh Kristus dan bergelora spiritual, panggilan dalam melayani. Mohon doa dari jemaat agar melalui retreat ini seluruh majelis semakin bersemangat di dalam melaksanakan tugas dan panggilannya untuk bersama-sama membangun tubuh Kristus. Yang keempat, sektor yang akan bertugas pada ibadah Minggu 7 September adalah pagi sektor 10 bersama dengan PP GKPI, sektor 11 siang bersama PP GKPI, sektor 12 bersama dengan PP GKPI pada Minggu sore, dan Minggu malam sektor 13 bersama dengan PP GKPI. Demikianlah warta jemaat. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut sabda Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Terkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menderang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyata yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyata yang terlelap. Kita tak dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyata yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyata yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyata yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyata yang terlelap. Kami percaya Engkau ada di antara kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu menjamah kami. Dan kami pun percaya kuasa-Mu memberkati kami semua. Di antara kami yang hadir ini Tuhan, kami semua merindukan berkat-Mu, jamahan-Mu. Maka berkuasalah Tuhan di hati kami,
Berkuasalah Tuhan di pikiran kami, sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia. Berkat itulah yang akan mau terima, berkat terbaik sabdamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal yang ke-13. Kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Dari kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat ke-7 sampai ayat ke-17. Marilah dengan sukacita kita membacanya, dengan bergantian kami membaca ayat 7. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita membaca 8. Demikianlah sampai ayat 17 kita nanti bersama-sama di ayat yang terakhir. Dari kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 7 sampai ayat 17. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita bersama, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Saya masih belum bisa menahan grogi saya. Tadi sudah khotbah sih, ini belum juga reda grogi saya. Tidak apa-apa. Saya senang saudara-saudara yang ada di sayap kanan di luar, yang ada di sayap kiri saya, yang ada di depan, saudara-saudara kita yang ada di gedung utama gereja ini. Kita bersyukur kalaupun ada hujan berkat. Amin. Saya senang saudara-saudara masih ingin terus merindukan beribadah hujan berkat. Oke, saudara-saudara, saya mau mulai khotbah ini, saya mau Anda pegang handphone. Kita googling dulu. Yes. Ambil handphonenya, saya mau tanya begini. Apakah di antara kita yang ada di sini sudah tahu betul, sudah kenal betul atau sedang belajar tentang dia itu seorang tokoh perempuan, Salsa Erwina Berutagalung? Coba buka. Googling sebentar, cek sebentar.
Oke. Sudah tahu tentang salsa? Sudah ya, jadi Anda harus semua deh yang buka ya. Yang di luar sayap kiri udah tahu semua salsa Erwina. Memang dia baru Tagalog, saya sih pendeta STMU Tagalog. Jadi ada dikit lah apa namanya nepotismenya. Tapi memang pada dasarnya karena dia cantik kan, jadi baru Tagalog memang cantik-cantik ya. Ya oke, Anda udah baca tentang salsa Erwina Hutagalung. Dia disebut apa? Kuliah di UGM. Keren ya, UGM. Iya keren lah. HI lagi, hubungan internasional lagi. Dia jago debat loh. Jago dia debat. Saya tidak mau menghubung-hubungkan soal dia sekarang mengkritik anggota DPR itu. Bukan itu. Ya memang saya mau kasih jempol saudara-saudara, kasih senang dengan saudara-saudara. Ya saya juga pro perjuangan. Anda yang demo, ya saya dukung. Saya kasih jempol satu. Tapi akan lebih keren kalau demonya tidak dengan kekerasan. Amin. Jangan dengan kekerasan. Iyalah. Kan itu hak kita menuntut. Anda pun bisa tuntut saya sebagai pendeta ya. Nggak tahu pendeta yang lain. Kalau saya sih silakan aja Anda demo. Ini pendeta mata duitan ya. Nah, ini nanti khotbahnya tentang uang nggak ya gitu. Bisa di demo jemaat juga dong. Iya dong, kan ini kan sudah zaman teknologi. Silakan, tapi jangan dengan kekerasan, jangan dengan maki-maki. Saya sebagai pribadi aplaus pada polisi, pejabat, khususnya tentara. Kayaknya tentara pada musim ini sedikit naik lah. Tapi tolong jangan dengan kekerasan. Silakan. Maka kalaupun kita bicara tentang salsa Erwina Hutagalung, bukan soal kritiknya terhadap DPR. Saya mau mengajak kita dari perspektif, yaitu apa? Bahwa dia disebut sebagai seorang diaspora, pengembara. Diaspora pangarato, mental pilgrim. Mental pangarato, mental pilgrim, brave, berani berhadapan dengan masalah. Barangkali seperti Anda ya. Oh ini gereja saya senang gereja 23 Agustus lalu barangkali ada di antara Anda yang ada di sini. Waktu itu ada ibadah penyambutan mahasiswa baru. Gereja ini menyediakan itu. Bahwa Anda mau dilayani jadi mahasiswa baru kan meninggalkan bapak. Meninggalkan bapaknya, meninggalkan ibunya. Merantau ke Medan. Saya orang Toba, saya orang Baligi. Halo Baligi ada di sini Toba. Raise your hand. Angkat tanganmu orang Toba. Saya orang Baligi, saya pendeta di Baligi, tapi sudah per 1 Agustus saya sudah di Medan. Waktu itu saya anak muda saya ada 7 lulus semua di perguruan tinggi negeri. Memang tidak ada di Medan ini, ada di Pajajaran, ada di UGM, mereka semua di Jawa. Kami berangkatkan. Jadi saya dengan sang pendeta, istri saya baru stompul. Kami nyanyi, ya kamu akan berangkat ya kuliah, nanti baju sendiri, cuci baju sendiri ya, masak sendiri gitu. Nyanyilah kami sama sang pendeta. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit. Ayo nyanyi lo semua, kita ulangi ya. Sedikit, dua go. Sedikit demi sedikit engkau
akan berteman. Pahit Luapkan luapkanlah saja bila harus menangis. Saudara-saudara, itulah yang akan kita alami, Anda alami. Orang-orang perantau pilgrim itu menghadapi masalah banyak. Dulu kalau mau tidur, ada papa, ada mama. Lama kali kau pulang. Iya Pak, jumpa teman. Itu dulu waktu SMA. Begitu sampai kuliah di sini di Medan ini. Mau jam berapa kau pulang, urusanmu. Mau siapa temanmu, urusanmu. Jadi mentalitas pilgrim, mentalitas pengembara. Ini bukan soal hal-hal yang ringan. Saudara-saudara, orang-orang pengembara itu, pangaratu itu harus punya mental yang kuat. Ini tentang how to survive. Bagaimana bertahan menghadapi masalah. Bagaimana bertahan menghadapi persoalan. Bagaimana menghadapi dosen yang katanya dosen killer. Iya kan? Bagaimana menghadapi yang katanya teman, tapi bisa juga ternyata dia agen narkoba. This is about how to survive. Ini tentang bagaimana bertahan. Itulah mentalitas para pilgrim. Bahwa orang-orang yang perantau itu minimal ada dua dia mesti sadari. Ada di sini orang psikologi. Self-awareness. Para perantau itu mesti minimal dia dua sadar. Yang pertama, sadar pertama bahwa dia tidak lagi di zona ayah ibunya. Enggak lagi di ketiak mamanya, enggak lagi di rumah bapaknya, enggak lagi terus dicekoki bapaknya. Jam berapanya kau pulang kau? Lama kali kau pulang kau. Enggak lagi gitu, saudara-saudara. Dia sadar bahwa dia sekarang ada terbatas. Makanannya harus terbatas, hati-hati. Perlu cantik. Amin. Kenapa takut? Perlu cantik. Putri saya di sini ada dua sekarang, ada Bella. Baru menyelesaikan studi magister akuntan dari USU. Putri saya yang paling belakangan paling bontot Irene Elizabeth. Selesai dari pariwisata dan S1. Saya selalu bilang perlu cantik loh. Iya kan? Perlu ganteng. Mau jadi Akabri, Akpol lo gak bisa lo ada catat-catatnya. Jadi mesti ganteng, hop, performanya bagus, wajahnya face-nya bagus. Iya. Tapi jangan karena kecantikan itu, memburu itu, Anda habiskan uang kuliahmu. Mental pilgrim itu enggak gitu. Ya, saya perlu cantik, tapi juga tidak menjadi habis uang kuliah beli apa namanya itu? MS Glow ya, apa namanya itu? Saya enggak iklan ya. Perlu bergaul dengan teman-teman di kafe. Iya dong, ini kan zaman terkoneksi. Itu nanti temanmu, teman bisnismu. Tapi jangan karena nongkrong terus, habis uang kuliahmu, habis jajanmu. Atur dong ritmenya. Itulah mentalitas pangaratu, mentalitas pilgrim. Karena apa? Pertanyaan besarnya apa? How to survive. Bagaimana bertahan dengan anggaran. Sebesar apapun anggaran, biaya yang dikasih bapak mama sama kita, manajemen uang mesti ada, manajemen diri mesti ada. Gitu loh. Jadi itu sadar pertama. Sadar yang kedua, mesti sadar bahwa di dalam dirinya Tuhan mengaruniai talenta, potensi diri, kemampuan, be brave, berani berhadapan, kreativitas. Iyalah, beranilah kreatif. Ini putri saya Bella dulu waktu kuliah S1 ambil akuntan, dia berjualan kerupuk.
Saya juga kaget, lah kenapa sih nggak berjualan kerupuk? Jangan jadi malu. Jangan jadi takut. Jangan harapkan terus ayah ibumu itu bekerja kreatif. Itu sadar di dalam dirinya. Iya, aku sekarang merantau. Aku juga bisa bagi waktu untuk kreativitas lain. Itulah mentalitas pilgrim. Jadi saudara-saudara, ketika kita membaca Ibrani ini, kitab Ibrani, pesan utamanya bahwa mereka berada di perantauan, diaspora. Seperti Salsa Borutagalung, dia adalah perempuan diaspora, tapi bisa berjuang. Jemaat itu berada di perantauan. Mereka di luar zona Yahudi. Nah, dan tadi identitas saya bilang, saya orang Toba. Jadi zonanya ada di Toba. Tapi begitu kita sampai di Medan ini, enggak gitu dong. Saya orang Indonesia. Jadi ketika mereka dikirimi surat ini, mereka disadarkan. Ya ingatlah, walaupun kalian tidak lagi orang-orang tinggal di Yahudi, jangan hilang Yahudimu dan jangan hilang imanmu. Boleh saja Anda bergaul dengan siapa saja. Boleh, bagus itu. Boleh Anda bergaul dengan internet, Zoom, terkoneksi dengan siapa saja di luar negeri. Tapi ingat, ya aku orang Batak, aku baru Karo, aku baru Sembiring, aku baru Padang, aku baru Tagalung. Ingat, kita identitas kita. Tetapi bukan itu yang paling utama. Yang paling utama adalah identitas keberimananmu. Yang percaya kepada Yesus. Jadi saudara-saudara, ketika mereka disebut perantau, mereka tidak lagi dekat dengan zona Yahudi, zona Yerusalem. Nah lagi mereka sudah, itu yang sekarang menjadi daerah di Turki. Daerah Turki itu kan sangat terkenal, dulu ada di situ gereja menjadi diganti gitu. Nah saudara-saudara, itu mereka di sana, mereka hidup how to survive, bagaimana bisa bertahan, bagaimana bisa kaya, bagaimana bisa memimpin. Jadi di perantauan mereka menghadapi setidaknya dua kekuatan. Pengaruh. Nah sekarang kita anak-anak muda, saya orang tua yang tua ini, kami bukan, kalau Anda kan sekarang disebut apa? Native digital. Saya imigran digital. Bisa. Artinya gini, saudara-saudara, kalau nggak pakai handphone, sepertinya nggak nyaman hidupmu. Itu native digital. Saya tidak. Mulai dari tadi pagi sampai berapa jam saya tidak pegang handphone saya. Tidak ada masalah. Putri saya bilang, Pak kalau khotbah pakai iPad aja, Pak. Tidak, saya nggak, susah. Karena apa? Zaman saya bukan zaman digital. Bisakah Anda membedakan? Jadi Anda dipengaruhi oleh zaman digital. Maka dikit-dikit apa? Curhat di ChatGPT. Cocok enggak dia jadi pacarku? Siapa namanya? Itu namanya Anda kan curhatnya di GPT. Saya tidak bilang itu salah. Bahkan ada kan dating map atau dating apa namanya? Aku mau cari perempuan yang cocok dulu. Kan ada itu ya, ada itu fiturnya itu. Nah itu zaman Anda. Jadi saya pun, karena saya juga pendeta, saya juga mengajar. Saya tidak ada anti soal Anda mau pegang handphone, enggak. Silakan ada, pakai. Maka tadi saya kan di awal kita googling dulu soal salsa. Itu zaman Anda. Zaman kami enggak gitu. Dengar Bapak bicara. Iya Pak, siap Pak. Jadi kau harus baik-baik di perkuliahanmu ya. Iya Pak. Nah
itu zaman kami. Nah zaman itu orang-orang jemaat Ibrani itu minimal ada 2 kekuatan yang memengaruhi dunia. Itu yang pertama, Anda yang belajar studi politik internasional, politik negara, pasti tahu itu. Waktu itu ada namanya Pax Romana, kekuasaan Roma. Di mana-mana pengaruh Roma, kuasa Roma, kerajaan Roma, termasuk kekristenan. Ciri-cirinya apa? Anda kalau melihat film Yesus yang disalibkan, pakai topi kan? Topi, ada tongkat, ada ini semua. Orang Batak dulu perang nggak ada itunya. Orang Roma pada masa Yesus sudah lengkap angkatan perangnya. Jadi pemimpin-pemimpin yang hebat diukur dari apa? Seberapa tegapnya dia, bagusnya peralatan perangnya, dan ingat, seberapa kejamnya dia kepada musuh. Anda yang sudah menonton film The Gladiator. Film The Gladiator itu masa kami dulu. Ini katanya ada sekarang Gladiator 2, saya tidak iklan. Maksud saya begini, di film itu kita melihat bahwa pengaruh Roma sangat kuat memengaruhi para tentara-tentara. Jagonya tentara, jagonya perang waktu itu dikuasai oleh Roma. Jadi tiap hari mereka melihat, wah ini tentara Roma, penuh kekerasan. Maka saya bilang tadi di awal, gak usah lagi lah, demo ya. Aku kasih jempol 1. Tapi tanpa kekerasan aku jempol 2. Kenapa begini? Mindset kita, cara berpikir kita selalu dipengaruhi kebiasaan kita. Persepsi kita terhadap sesuatu memengaruhi cara berpikir dan cara kita berbicara serta cara bertindak kita. Jadi saudara-saudara, Roma itu sangat berkuasa. Yang kedua, ada di sini hubungan kuliah di administrasi. Kan ada protokolnya. Mau ketemu bupati, ada protokol. Mau betul gubernur, ada melalui di dinas ini. Itu dari orang-orang Roma. Orang Roma itu feodal. Bahkan juga soal keuangan. Saudara-saudara yang belajar teori makro, ya sayang ibu rumahnya Ibu Sri Mulyani, menteri kita. Dari sana. Itu yang pertama, menguasai pola pikirnya, cara hidupnya. Lalu yang kedua, waktu itu dunia juga dikuasai apa? Helenisme. Helenisme itu kalau Anda menonton film-film Yunani, Sparta, kekuatannya, ototnya. Selain otot adalah personalitasnya. Anda yang belajar teori kepribadian, self-awareness-nya, cara berpikir. Bagi mereka begini, orang yang hebat ditentukan dari seberapa bagus dia berpikir. Kalau cogito ergo sum apa bilang? Aku berpikir, maka aku ada. Kalau Anda yang generasi teman-teman saya, Amang itu tadi, aku punya, itu orang yang materialisme begini, aku punya uang, maka aku ada. Anda yang generasi strawberry, ini generasi strawberry atau disebut begini, aku punya gadget, maka aku ada. Jadi orang Yunani itu diukur dari apa? Cara berpikirnya. Orang hebat diukur dari, oh iya pandai ini, pintar ini. Jadi dua-duanya itu memengaruhi mereka. Di Roma itu, saudara-saudara ada mungkin di sini keluarga tentara. Di Roma itu ada motto begini, karena bahasa Latin, saya tidak paham bahasa Latin. Saya baca jadi begini, disebut, si vis pacem para bellum. Saya ulangi. Si vis pacem para bellum. Artinya jika engkau menginginkan damai, siaplah berperang. Itu orang Roma. Jadi mereka tidak mengenal damai seperti yang diajarkan Yesus. Tidak. Angkat senjatamu.
Kalau kau mau damai, iya mati diam kau, kubunuh kau. Orang Yunani tidak, dengan kepintarannya, personalitasnya. Jadi saudara-saudara, dua nilai itu mempengaruhi mereka. Lah, ini kami di perantauan, kami kan orang Kristen. Orang Kristen diajari mengasihi musuh. Orang Kristen diajari mendoakan musuh. Waduh, bagaimana how to survive? Waduh, bagaimana saya menghadapi dosen saya, dosen ini asing aneh-aneh ini dosenku ini. Wah, bagaimana saya bisa bergaul dengan teman saya ini, teman saya belum kenal. Ada nilai-nilai yang mempengaruhi. Dua identitas itu perlu cantik, tetapi jangan hilang iman. Perlu bergaul, tapi jangan hilang kepribadian. Perlu berteman, jangan hilang imanmu. Itu pergumulan jemaat-jemaat. Maka disebut di sini disebut ingatlah. Jadi ketika kita, lagu kita kan tadi, jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu. Nah, kalau kita punya persoalan, ingat ya, orang yang hebat bukan berarti tidak punya masalah. Orang beriman bukan berarti tidak punya persoalan. Jangan Anda pikir kalau sudah beriman tidak ada persoalan. Siapa bilang? Orang yang hebat bukan berarti tidak pernah jatuh. Orang yang beriman bukan berarti tidak punya persoalan. Bedanya di mana? How to face the problem. Bagaimana menghadapi masalah. Orang beriman kalau punya masalah, jika oleh pencobaan kacau balau hidupku. Jadi dia bilang, ya ada Tuhan. Tuhan, aku tolonglah bantu aku punya masalah ini. Gimana ini dan Tuhan, aku minggu ini kami mau work from home, mau kuliah dari rumah. Jadi itu yang mau ditekankan. Ada patokan imannya, ada patokan moralnya agar hidup diaspora di perantauan ini, saudara-saudara, Anda bisa survive, Anda bisa kuat. Maka disebut, ingatlah para pemimpinmu. Wah, saudara-saudara, kalau disebut pemimpin jangan jauh-jauh dah. Saya mau bilang begini, ayahmu, bapak kita itu, ayah kita adalah pemimpin bagi kita. Amin. Mama kita, ibu kita adalah juga pemimpin bagi kita. Amin. Iya. Oh iya, setelah dirantau di perantauan ini, tiba-tiba cobalah telepon bapak. Pak, aku sekarang sadar loh Pak, rupanya Bapak begitu baik ya sama aku. Kenapa gitu? Nah iya, aku jadi rindu dengan Bapak, rindu bertengkar, rindu bersoal dengan Bapak, tapi juga rindu bercerita. Bapak keren loh Pak, Bapak bagus ya Pak, Bapak kuat ya. Itu mengingat ayah yang baik, mengingat perjuangan kepemimpinan ayah kita. Jadi yang dimaksud pemimpin bukan hanya yang memberitakan kabar baik, yang maksudnya pendeta. Ya boleh juga kami para pendeta. Maka Anda ingat ketika Anda di rantau ini, di pilgrim ini, perantauan ini. Ingat, oh ya ada dulu loh pendetaku yang ajar waktu Marguru Malua. Iya kan? Ih pendetaku itu keren loh, dia bilang begini, dia bilang begini. Maka surat Maluaku begini. Jadi ada dasar iman menghadapi masalah. Gitu saudara-saudara. Jadi mau diberikan patokan, standar, pegangan. Banyak masalah, ya enggak apa-apa.
Orang beriman bukan berarti tidak ada masalah, tapi kita bisa kuat. Oh, dulu ada guru, ada bibelfro, ada diakones. Ada dulu guru agama aku loh yang bayan. Katanya begini, itu memorinya. Tetapi saudara-saudara diingatkan juga, para pemimpin yang dimaksud di sini adalah juga yang benar-benar menjadi teladan. Teladan itu bukan maksudnya hanya sebentar. Oh, aku kecewa dengan beliau ini. Dulu sebelum dia jadi bupati, sebelum DPR yang bayan. Setelah dia jadi bupati, gubernur, enggak bisa lagi. Berarti dia omon-omon. Dikatakan di sini, lihatlah sampai akhir hidupnya. Jadi dia harus kita lihat track hidupnya, perjalanan hidupnya. Bagaimana dia menghadapi masalah, bagaimana dia berjuang untuk anaknya, bagaimana dia berjuang untuk keluarganya, bagaimana dia berjuang untuk masyarakatnya. Itu maksudnya. Itulah pemimpin yang benar. Jadi ini yang disebut saudara-saudara, finishing well. Bapak Ibu yang lebih senior dari kami, salah satu persoalan yang kita hadapi adalah apa? Bagaimana mengakhiri kepemimpinan dengan baik. How to finishing well. Enggak semua loh orang bisa mengakhiri jabatannya dengan baik. Enggak semua orang mengakhiri hidupnya dengan baik. Dulu dia baik, rupanya mau mati dia penjahat, koruptor. Lihatlah akhir hidupnya. Jadi dikatakan yang diajarkan adalah Yesus. Saudara-saudara, kalau ada orang pemimpin yang jujur, iya. Kan kita, siapa yang belajar manajemen di sini? Kan parameter seorang pemimpin yang baik itu harus juga kita ukur dari apa? Karakternya. Attitude-nya. Saudara-saudara, maksud saya begini. Anda bisa pintar tetapi belum tentu karakternya bagus. Hacker itu, apakah Anda pikir orang hacker itu enggak orang pintar? Saya bilang pintar. Hacker itu yang bisa bobol bank itu orang-orang pintar. Tapi tidak punya attitude. Anda bisa pintar tapi kalau attitude-mu tidak baik, waduh, kami tidak membutuhkan Anda. Perusahaan ini tidak membutuhkan Anda. Jadi bangun karakter. Itu sebabnya tadi dikatakan oleh di Ibrani itu. Mulut kita, bibir kita bicara itu, maka dasarnya apa? Keyakinan pada Yesus. Persepsi kita terhadap Yesus menentukan cara berpikir kita menghadapi hidup. Oh ya, Tuhan ajarkan aku kebaikan. Maka berbicara dengan kebaikan, bertindak dengan kebaikan. Persepsi kita terhadap sesuatu menentukan cara kita menghadap sesuatu. Jadi saudara-saudara, kalau kita katakan ada pemimpin yang integritasnya, iya ada. Di sana pun ada itu. Jujur, iya ada. Konsisten ada. Oh banyak itu saudara-saudara pemimpin-pemimpin yang bisa begitu sekarang. Apa yang membedakan kepemimpinan Yesus dengan pemimpin-pemimpin yang lain yang disebut tadi? Ada juga pendeta yang bisa bagus, ada juga banyak pendeta, ada juga pendeta yang bohong kan. Ditipu jemaat. Saya heran juga ada bisa sampai pendeta begitu memperdaya membuat jemaatnya jadi ATM-nya. Kasihan kan jemaat begitu. Jadi apa yang membedakan? Hanya satu. Kalau Yesus kita katakan jujur, iya.
integritas, ya di sana ada itu. Yang membedakannya apa? Empatinya. Yang belajar studi psikologi bedakan empati dengan simpati. Jadi yang membedakan semua, maka itu tema khotbah ini. Yesus adalah pemimpin yang benar. Yang membedakannya apa? Empati. Aku mau kita buka handphone lagi. Coba googling dulu lagunya. Ini lagu lama. You Raise Me Up, Josh Groban. Kita nyanyi ya. Ayo buka handphonenya. Googling sebentar. Aku mau googling juga. Josh Groban, You Raise Me Up. Oke, kita nyanyi ya. Jangan takut-takut ya nyanyinya. Ini kan lagu untuk Tuhan. You Raise Me Up, Josh Groban. Ya, bantu. Saya dibantu. You raise me up so I can stand amongst them. You raise me up to welcome some disease. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Kita lakukan When I Am Down. When I am down. And And hold my soul so weary when troubles come and my heart burden me. When I am still, when we're here in the silence, until you come, until you are with me. semua kita nyanyi. You raise me up so I can stand amongst them. You raise me up to overcome some mystery. I am strong when I am on Your shoulders Raise me up to more than I can be. Jadi saudara-saudara, kita sekarang kan di dalam pengembaraan mentalitas pilgrim kita mesti ada patokannya loh. Tanya opung-opungmu dulu kalau mau berangkat merantau, apa patokannya? Bedukun. Iya, dikasih jampi-jampi. Itu patokannya. Sekarang tidak. Saudara-saudara kita tahu, oh ya ada Yesus. Ketika kita jatuh, ketika kita tak berdaya. Itu yang dilakukan oleh Yesus bagi kita. Itu yang membedakan dia dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Yesus berani menderita. Maka ingat, pemimpin yang hebat bukan diukur dari seberapa banyak hartanya, seberapa banyak investasinya, tetapi diukur dari apa? Seberapa banyak dia berkorban bagi orang lain. Itu pemimpin yang hebat. Kalau saya katakan ayah ibu yang baik, itu adalah pemimpin. Dia berkorban bagi kita. Ayah yang baik berkorban bagi kita. Ibu yang baik berkorban bagi kita. Yesus mengangkat kita. Lagu itu mengangkat. Yesus menaruh salib itu di bahunya. Mengangkat kita. Lalu kita mempunyai kekuatan melakukan lebih daripada yang kita harapkan. Ini mentalitas yang mau saya bangun kepada saudara-saudara, khususnya anak-anak kami, adik-adik saya mahasiswa. Jadilah punya mentalitas
pilgrim. Saudara-saudara, kepada kita, agar siapapun di antara kita sebagai pemimpin, bupati, gubernur, pejabat negara ini, pimpinlah negara ini dengan baik. Berkorbanlah bagi rakyat. Saya bagian dari perjuangan itu. Anda tahu berapa juta pengangguran di Indonesia? Banyak orang menganggur. Kita berharap negara ini baik-baiklah. Tapi juga harus kita tolong negara ini, saudara-saudara. Jangan dirusak, jangan, kasihan. Pemimpin yang baik diukur dari apa? Seberapa berkorban dia. Yesus mati bagi kita, mengangkat kita, membersihkan kita. Itu yang pernah kita nyanyikan. Di sini kan kita pernah nyanyikan, Dohot mudarmi buriau, ia songon hapas mau. Yes, tutu. Ias tutu. Ias tutu. Dohot mudarmi buriau. Itu nilai yang dikatakan kepada kita agar kita membersihkan dosa orang lain, mengampuni dosa, menghormati pemimpin kita. Kepada saudara-saudara dari saya mahasiswa, belajarlah keras, berusahalah terus agar engkau mempersiapkan attitude-mu, sikapmu, karaktermu, menghormati dosenmu, menghormati pemimpinmu. Kalau engkau menjadi pejabat negara ini, engkau akan hidup di dalam keteladanan seperti Yesus sebagai pemimpin yang benar. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Tuhan membantu kami mengerti kehendak-Mu. Di antara kami, Tuhan, kami merindukan banyak berkat-berkat-Mu. Merindukan prestasi akademik, prestasi dalam keluarga, membangun keluarga yang berbahagia, membangun anak-anak. Tuhan anugerahi kami kekuatan, hikmat bijaksana, dan keberanian bertahan menghadapi masalah-masalah. Dan kami yakin Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa kesalahan, sehingga kami mampu memenangkan pertarungan-pertarungan hidup itu. Diberkatilah usaha saudara-saudara kami ini, orang tuanya, yang mungkin ada di antara kami di Medan ini, ada mungkin tidak bersama dengan kami, yang kami tinggalkan di mana saja pun. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati usaha-usaha orang tua kami. Mungkin mereka bersuka cita karena kami bisa memasuki fase-fase perkuliahan yang baik. Tapi pada saat yang bersamaan mungkin mereka juga sedikit khawatir. Apakah kami menjadi anak yang baik? Maka diberkatilah Tuhan ayah ibu kami. Mungkin saat ini mereka ada yang sakit. Dalam nama Yesus kami menyerukan dari tempat ini, Engkau jamah orang tua kami yang sakit itu. Engkau anugerahi mereka berkat, kekuatan, dan sukacita dalam iman. Engkau memberkati negara kami ini, khususnya Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo Subianto. Berilah dia kekuatan, hikmat luar biasa memimpin negara ini. Bantulah kami juga Tuhan untuk agar kami menjadi orang-orang pembawa damai bagi bangsa negara kami. Para polisi, para tentara yang berjaga-jaga, Tuhan karuniai damai sejahtera. Teman-teman para demonstran, Tuhan menganugerahi mereka damai sejahtera. Kami mau hidup bangsa ini negara yang baik, negara yang damai. Kami mau menjadi bagian itu. Dan kami bersyukur gereja ini, untuk pendeta kami di tempat ini, pelayan-pelayan dan siapa saja yang terlibat dalam pelayanan, dan semua jemaat yang hadir diberkati.
Terpuji termulialah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan acara kita bernyanyi. Tenang lagi di hatiku, Tuhan membimbing langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasakannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah padu, tanganku dipegang teguh. Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat tanganku, ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah padu, tanganku dipegang teguh. Mari kita mempersiapkan hati kita memberi persembahan kudus yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin.
saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin.